bahwa hari ini adalah hari di mana seluruh umat Kristiani seluruh dunia, termasuk kita hari ini memperingati hari kenaikan Yesus Kristus. Memperingati kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, dimanapun saudara berada, baik di rumah bahkan di tempat ini, mari kita buka Alkitab kita masing-masing di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Kalau kita melihat dari Kisah Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 11 ini, kita akan melihat beberapa makna kenaikan Yesus Kristus bagi orang percaya. Makna yang pertama, kenaikan Yesus Kristus ke surga membuktikan bahwa Yesus itu adalah Allah. Dia mati, dia bangkit, dan dia naik ke surga. Membuktikan bahwa surga adalah tempatnya Allah. Tempatnya Yesus. Dia datang dari surga untuk menyelamatkan manusia. Dan setelah selesai mengerjakan tugasnya, dan dia kembali ke tempatnya. Kalau Yesus tempatnya di surga, maka setiap kita yang percaya kepada Yesus Kristus, bahwa satu saat kita juga akan di mana Yesus berada, di situ juga kita akan berada. Karena apa? Karena surga adalah tempatnya Yesus. Dia datang di dunia hanya menyelesaikan tugasnya. Utusan Bapaknya dan menyelesaikan tugasnya. Dia menjelma menjadi manusia. Lahir seperti manusia di tempat yang sederhana. Mati untuk manusia, untuk menebus semua dosa umat manusia. Tapi bagi Bapak Ibu dan saya, sidang jemaat, kita bersyukur bahwa kita yang percaya kepada Yesus, kita sudah diselamatkan. Hanya sekarang bagaimana menjaga keselamatan itu sampai Tuhan memanggil kita. Jadi makna yang pertama kebangkitan Yesus Kristus ialah bahwa membuktikan bahwa Yesus adalah Allah. Surga adalah tempatnya Yesus. Maka dia kembali kepada tempatnya. Dan orang yang percaya kalau surga adalah tempatnya Yesus, maka setiap orang yang percaya dengan sungguh-sungguh, setia kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, menjaga imannya dengan sungguh-sungguh, satu saat surga juga adalah tempat bagi kita. Makna yang kedua bagi orang percaya, bahwa kenaikan Yesus Kristus, Yesus pergi menyediakan tempat bagi saudara dengan saya. Dalam Yohanes pasal 14, ayat yang pertama dan ayat yang kedua, kalau Bapak Ibu boleh baca di Alkitabnya. Bahwa dia pergi menyediakan tempat bagi kita dan dia akan kembali menjemput kita. Jadi dunia adalah tempat yang sementara. Tempat kita adalah surga karena Yesus dari surga kembali ke surga. Dan dia akan datang menjemput kita. Jadi kenaikan Yesus Kristus pergi menyediakan tempat buat saudara dengan saya. Di dunia ini hanya sementara. Di dunia ini tempat perantauan. Dan satu saat Bapak Ibu, kita semua akan ke sana. Rumah masa depan kita sudah disiapkan oleh Tuhan. Maka itu selagi kita masih ada, selagi kita masih hidup, mari Bapak Ibu, jemaat GSIA Singkawang, dimanapun Bapak Ibu berada, mari pertahankan iman saudara. Mari kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Supaya pada saat kita kembali ke sana, tempatnya sudah disediakan oleh Tuhan. Dan Yesus berkata dalam Yohanes 14 itu, ayat 1-2, dia pergi menyediakan dan dia sendiri yang akan datang menjemput kita. Ini luar biasa. Bukan malaikat yang menjemput. Tapi Yesus katakan, Yesus sendiri yang akan menjemput saudara dengan saya. Menjemput bagi mereka yang setia. Menjemput bagi mereka yang sungguh-sungguh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Menjemput bagi mereka yang sungguh-sungguh mempertahankan imannya sampai akhir hidup. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Bapak Ibu sedang jemaat, di dunia adalah tempat sementara. Apapun yang kita alami, apapun yang kita miliki, itu semuanya adalah titipan Tuhan. Dan satu saat kita ke sana, semua yang kita miliki di dunia ini akan kita tinggalkan semuanya itu. Maka itu mari Bapak Ibu, saudara-saudara, teruslah bekerja, teruslah melayani, teruslah sungguh-sungguh menjaga iman Bapak Ibu. Biarlah dalam hari memperingati kenaikan Yesus Kristus, walaupun kita tidak bertemu fisik dengan fisik, bertemu muka dengan muka,
Tetapi biarlah ibadah online ini, dimanapun Bapak Ibu berada, Bapak Ibu akan senantiasa setialah dengan Tuhan. Makna yang ketiga, kenaikan Yesus Kristus. Kalau kita lihat dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Yang ketiga ialah bahwa supaya pengganti Yesus, Roh Kudus, Roh penghibur itu turun atas orang-orang percaya. Yesus harus ke sorga, baru Roh Kudus akan turun. Saudara, bagi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, sidang jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, Roh Kudus sangat penting bagi kehidupan kekristenan kita. Kalau sampai hari ini Bapak Ibu masih melayani Tuhan, masih setia dengan Tuhan, masih menjaga iman saudara, itu karena Roh Kudus. Kalau bukan Roh Kudus, tidak. Alkitab berkata bahwa kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus akan turun. Dan ini Yesus katakan kepada murid-muridnya. Sebelum mereka pergi ke Yudea, ke Samaria, mereka harus menunggu sampai Roh Kudus itu turun atas mereka. Dan pada saat mereka menerima Roh Kudus, mereka menjadi murid yang militan, menjadi muridan yang luar biasa. Mereka mulai memberitakan Injil kemana-mana karena Roh penghibur itu sudah turun atas mereka. Fungsi Roh Kudus bagi orang percaya sangat penting, mengajar kita, membimbing kita, mendidik kita. Bapak Ibu sidang jemaat GCI Singkawang, biasa tahun-tahun yang lalu, setelah kita memperingati hari kenaikan, kita ada doa 10 malam. Walaupun barangkali kita tidak berdoa 10 malam bersama-sama di gereja, tapi saya mengimbau sebagai gembala, mengingatkan kepada Bapak Ibu jemaat GCI dimanapun saudara berada, mari Bapak Ibu, mari kita berdoa 10 malam di rumah kita masing-masing, meminta kekuatan dari Roh Kudus supaya Roh Kudus akan memampukan kita dalam situasi yang sulit ini. Kita bisa tetap bertahan sampai bisa lewati tantangan. Karena apa? Roh penghibur akan memberikan penghiburan kepada kita, akan memberikan kemampuan buat kita. Maka itu kita butuh Roh Kudus. Bapak Ibu sedang jemaat, kalau sampai hari ini Bapak Ibu masih percaya kepada Tuhan, masih setia dan melayani, itu karena pekerjaan Roh Kudus, bukan karena kuat dan gagah kita. Dan yang terakhir Bapak Ibu, makna kenaikan Yesus Kristus. Yesus pergi ke surga, menjadi pendoa syafaat buat saudara dengan saya. Setiap saat 24 jam Yesus duduk di sebelah kanan dan sementara berdoa, mensyafaatkan buat semua orang percaya yang ada di dunia ini supaya kita tetap kuat. Kalau sampai hari ini kita masih ada, itu semua karena kemurahan Tuhan. Tidak ada yang kita banggakan dalam hidup ini. Kita bersyukur bahwa ada pendoa syafaat. Yesus berdoa buat saudara dengan saya. Maka itu kalau saudara sampai hari ini masih ada, Yesus senantiasa. Kalau Yesus sendiri berdoa, dia adalah Tuhan, apalagi kita. Kita perlu berdoa. Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada, jemaat GCI Singkawang, saya mengharapkan, saya mengimbau, marilah bangunlah mesbah doa di keluarga kita masing-masing. Marilah kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Marilah kita berdoa buat bangsa dan negara kita. Mari kita berdoa program-program gereja kita, supaya gereja tetap jalan, supaya anak-anak Tuhan tetap, walaupun dalam situasi seperti ini, semua ada dalam perlindungan Tuhan karena doa. Banyak berdoa, banyak berkat. Sedikit berdoa, sedikit berkat. Tidak berdoa, tidak ada berkat. Biarlah renungan yang singkat pada pagi hari ini memotivasi kita, meneguhkan iman kita, menguatkan kita, supaya kita menjadi orang-orang yang tidak mudah menyerah, tidak mudah bersungut-sungut. Kita tetap bersyukur dalam situasi apapun, karena semuanya itu Tuhan izinkan kita lewati. Bersama Yesus kita akan melakukan perkara-perkara yang besar. Dan mulai malam ini sampai hari ke-10, saya mengimbau, mari kita berdoa 10 malam berturut-turut di rumah kita masing-masing. Kalau dulu di gereja, tapi sekarang semua kita berdoa di rumah kita masing-masing. Dan saya percaya satu saat kita akan kembali lagi di gereja bersama-sama beribadah.
Dan bagi Bapak Ibu yang ada di Singkawang, silakan datang beribadah di gereja. Ya, di gereja pada setiap minggu. Silakan, tetapi tidak semua. Ada beberapa keluarga yang baru, yang mau rindu, yang ingin datang, silakan datang. Kami membuka pintu gereja buat saudara. Dan mari kita bersekutu bersama-sama. Biar firman Tuhan ini memberkati kita, menguatkan kita, dan marilah Bapak Ibu kita berdoa buat firman Tuhan. Bapa kami di dalam sorga, terima kasih. Kami bersyukur karena Tuhan begitu baik. Biarlah hari ini adalah hari memperingati kenaikan Yesus Kristus. Membuktikan bahwa Engkau adalah Tuhan. Sorga adalah tempat kediamanmu. Engkau kembali ke tempatmu. Engkau akan kembali menjemput kami dan Engkau sudah menyediakan tempat bagi kami. Kami tidak salah memilih Engkau ya Tuhan. Kami bangga punya Tuhan seperti Engkau. Engkau rela datang ke dunia ini. Mati untuk kami. Dan Engkau kembali ke sorga menyediakan tempat bagi kami. Dan Engkau akan kembali menjemput kami. Hamba berdoa buat seluruh jemaat GSIA Singkawang dimanapun mereka berada. Tuhan tolong mereka. Tuhan jaga mereka. Tuhan lindungi mereka. Supaya satu saat kami kembali beribadah seperti biasa. Diberkatilah seluruh pengurus gereja. Diberkatilah semua anak-anak Tuhan. Bahkan virus corona yang sedang merajalela ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan stopkan semuanya. Supaya kami kembali beraktivitas seperti biasa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, selamat memperingati hari kenaikan Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Salam.